Saudara, untuk mengetahui seperti apa kondisi jelang konvensi Partai Republik, kita sudah terhubung dengan koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat. Kita langsung sapa pagi hari ini. Selamat pagi, Patsy. Patsy, menarik dari Donald Trump. Kita lihat dia sering kali beberapa kali muncul begitu ke publik. Ini sesuatu hal yang tidak biasa. Apa sebenarnya yang kemudian Anda lihat begitu dari munculnya Trump beberapa kali ke publik selama konvensi berlangsung? Dulu sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya koreksi sedikit. Saya sekarang berada di Gedung Putih di Washington DC, karena sebetulnya konvensi yang di Charlotte itu sudah bubar setelah hari pertama. Jadi sekarang masuk hari kedua, ketiga, keempat itu ke format yang hampir sepenuhnya virtual. Kemarin dari delegasi berkumpul di Charlotte, sekarang sudah bubar. Dan sebagian besar pidato akan disampaikan dari Gedung Putih, termasuk pidato Presiden Trump, dan juga nanti beberapa jam lagi adalah pidato dari Ibu Negara Melania Trump beserta putra-putri Trump, Eric dan juga Tiffany Trump. Kenapa sering sekali Presiden Trump muncul berbeda dengan konvensi partai politik Amerika Serikat sebelumnya yang biasanya itu kan ada semacam elemen suspense ya. Hari pertama, kedua, ketiga itu adalah orang menggembar-gemborkan tentang si capresnya, baru kemudian hari terakhir capresnya muncul. Tapi Presiden Trump kemarin muncul 3 kali, nanti diperkirakan akan muncul kembali hari ini dan juga besok dan lusa. Kenapa begitu? Karena yang dijual oleh Partai Republik adalah bukan platform partai, melainkan sosok Presiden Trump itu sendiri. Kita sudah tahu bahwa Partai Republik ini basically sudah menyatakan bahwa mereka tidak punya platform partai untuk tahun 2020 ini, melainkan hanya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden Trump. Alasan yang kedua juga kalau menurut dari para pakar yang saya ajak bicara adalah karena Presiden Trump ini adalah seseorang yang latar belakangnya kan produser televisi ya. Anda tahu dia produser The Apprentice, reality show, TV realitas. Jadi mungkin dari latar belakang tersebutlah ia ingin ikut campur dan ingin selalu tampil untuk selama konvensi ini, dan bukan hanya Presiden Trump, melainkan juga tadi anggota keluarga yang sudah saya sebut. Kemarin Donald Trump Jr. juga sudah muncul. Jadi ini memang oleh sebagian pihak dikritik sebagai The Trump Family Show dan juga The Trump Show. Tapi tentunya seperti itulah mungkin yang diinginkan oleh para pendukung Presiden Trump yang paling kuat ya. Jadi basis masanya yang paling kuat memang paling suka dengan Presiden Trump dan bukan setuju karena platform Partai Republik. Menjual, memang Trump adalah jualan utama dari Partai Republik saat ini. Nah, kalau isu utama yang kemudian diangkat oleh Partai Republik dalam konvensi Partai Republik ini apa, Patsy? Jadi temanya setiap malam berbeda, tapi lebih seperti land of opportunity, land of opportunity dan sebagainya. Jadi ini memang sangat digarisbawahi oleh Partai Republik, yaitu bahwa di bawah masa pemerintahan Presiden Trump ini, satu, ekonomi akan membaik karena Presiden Trump akan bisa mengajak negara ini keluar dari krisis pandemi COVID-19. Nah, ini tentu saja berbeda dengan realitas kalau sekarang ini kita lihat sebagian besar rakyat Amerika Serikat itu tidak setuju dengan cara Presiden Trump menangani pandemi. Yang kedua adalah berbagai isu-isu sosial, seperti contohnya adalah isu hak memanggul senjata. Itu sangat ditekankan oleh Partai Republik. Dan kemudian isu-isu lain seperti misalnya masalah pajak, mereka mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Joe Biden nanti pajak akan ditinggikan. Jadi isu-isu yang memang biasanya muncul dalam pemilu, misalnya isu pajak, isu sosial, isu aborsi, itu disoroti, tapi yang besar, yang paling banyak menyorot perhatian tentunya adalah bagaimana menangani pandemi ini dan bagaimana keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi ini. Soal pandemi COVID-19, kemampuan dari Presiden Trump untuk bisa membawa Amerika bangkit pasca COVID-19 ini menjadi sorotan di konvensi Partai Republik. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh, Patsy? Anda melihat ada tokoh-tokoh yang muncul begitu, siapa saja tokoh yang muncul? Mungkin tidak sih ada tokoh dari partai seberang, Partai Demokrat yang juga muncul di konvensi kali ini? Ya, kalau kita lihat dari minggu lalu kan banyak sekali tokoh-tokoh senior Partai Republik yang muncul di konvensi Partai Demokrat, termasuk yaitu mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell dan kemudian mantan kandidat Presiden John Kasich. Seperti halnya demikian juga minggu ini ada beberapa tokoh Demokrat, tapi satu jauh lebih sedikit dan yang kedua jauh lebih junior. Semalam misalnya muncul adalah anggota DPRD Partai Demokrat dari negara bagian Georgia, yaitu Vernon Jones. Dan juga ada beberapa orang biasa yang mengatakan bahwa dulu dia pemilih Partai Demokrat, namun sekarang pindah hatinya ke Presiden Trump.
Yang perlu dicatat juga Milo di sini adalah bahwa kalau biasanya konvensi partai itu menampilkan presiden-presiden dari partai tersebut, mantan presiden dan juga mantan kandidat presiden, seperti kalau kita lihat minggu lalu ada Bill Clinton, ada Barack Obama, Jimmy Carter juga muncul dalam bentuk video dan sebagainya. Kali ini tidak. Dalam konvensi Partai Republik ini, George W. Bush tidak hadir, ia juga tidak hadir pada saat tahun konvensi 2016 lalu sebagai satu-satunya presiden Amerika Serikat yang masih hidup, dan juga tidak banyak tokoh senior Partai Republik yang lain yang kecuali memang benar-benar betul-betul pendukungnya Presiden Trump ya. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat muncul sebuah surat dari sekitar 70 para pejabat Partai Republik dari pemerintahan sebelumnya yang cukup senior yang menyatakan bahwa Presiden Trump ini berbahaya untuk demokrasi Amerika Serikat dan juga berbahaya untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Jadi memang ada jurang antara Partai Republik sendiri, di old guard atau garda senior Partai Republik dengan Presiden Trump dan tim kampanye Presiden Trump. Ini menarik karena sejumlah tokoh dari Partai Republik yang justru pernah diusung malah tidak muncul. Apa yang terjadi tentu akan kita lihat nanti. Tapi Patsy, kabarnya bahwa Mike Pompeo juga akan hadir begitu secara virtual dari Yerusalem. Benar seperti itu? Menurut Anda ini hal yang lazim dilakukan? Ini sangat tidak lazim ya, karena biasanya yang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu tidak ikut campur dalam urusan kampanye politik. Ini kan sebenarnya acara kampanye ya. Apalagi melakukannya dari luar negeri, apalagi backdropnya sangat sensitif seperti Yerusalem. Nah tentunya hal ini dilakukan oleh Mike Pompeo untuk menggarisbawahi ke pencapaian Presiden Trump, pemerintahan Presiden Trump dalam membujuk Uni Emirat Arab untuk bisa normalisasi dengan Israel beberapa saat lalu, dan juga untuk menunjukkan bahwa Presiden Trump ini sudah berusaha untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, karena sebagai bagian dari perjanjian antara Uni Emirat Arab dan Israel ini adalah Israel berjanji untuk tidak melakukan aneksasi lebih lanjut terhadap tanah Palestina. Ini memang sangat kontroversial, apalagi mengingat hanya beberapa bulan yang lalu Mike Pompeo mengatakan kepada para diplomatnya untuk tidak bermain politik. Nah, sementara ia sendiri akan melakukannya beberapa jam lagi, mengirimkan rekaman video dengan latar belakang Yerusalem, yaitu di Kedutaan Besar Yerusalem, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem. Anda ingat 2 tahun yang lalu Presiden Trump merupakan Presiden Amerika pertama yang memindahkan Kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang masih terus diperbetulkan sampai saat ini. Banyak sekali hal-hal tidak biasa begitu dimunculkan dalam konvensi Partai Demokrat. Nah, Patsy, apa agenda selanjutnya ini dari konvensi Partai Demokrat? Partai Republik maksud saya. Beberapa jam lagi, Ibu Negara Melania Trump akan berbicara dari Rose Garden. Rose Garden ini taman di Gedung Putih. Kalau Anda lihat di belakang saya Gedung Putih, di balik bangunan tersebut ada sebuah taman bunga namanya The Rose Garden. Baru saja direnovasi oleh Melania Trump. Barangkali keinginan Melania Trump juga untuk menunjukkan, untuk show off sedikit hasil redecoration-nya dia. Setelah itu ada beberapa putra-putri Trump, Eric Trump dan juga Tiffany Trump, serta sejumlah warga Amerika Serikat biasa yang akan menampilkan alasan mereka mengapa mereka memilih kembali Presiden Trump, terutama terkait karena kebijakannya yang mempengaruhi langsung hidup mereka. Contohnya nanti akan ada seorang nelayan dari Maine, nelayan lobster, yang mengatakan bahwa berkat kebijakan tarif Presiden Trump, maka bisnisnya lebih booming dan sebagainya. Jadi seperti biasa, memang ada beberapa hal yang kontroversial, tapi juga ada hal-hal biasa yang seperti terjadi pada konvensi biasa, yaitu berbagai pihak yang berusaha menampilkan alasan untuk merayu rakyat Amerika Serikat. Inilah kenapa mereka harus memilih Presiden Donald Trump untuk masa jabatan kedua. Selanjutnya ada Ibu Negara Melania Trump yang akan berbicara, meyakinkan publik untuk memilih suaminya Donald Trump kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Patsy Widakuswara, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat.